Pada video sebelumnya kita sudah belajar IP address dan subnetting. Nah, selanjutnya pada video kali ini kita akan belajar dulu tentang IP public dan IP private. Sebelum nanti kita akan belajar tentang subnetting. Pertama, kita akan bahas dulu mengenai IP public. Jadi, IP public ini merupakan IP yang digunakan di internet. Jadi contohnya misal teman-teman mengakses Facebook, YouTube, Twitter, Google, dan lain-lain, itu sebenarnya teman-teman mengakses suatu IP public. Jadi IP public adalah IP yang digunakan di internet. Jadi contohnya di sini saya akan coba gambarkan ya. Oke, misalnya di sini ada facebook.com ya. Kemudian ini youtube.com. Ini google.com ya. Kemudian ini internet ya. Nah, server-server ini terhubung ke internet ya, teman-teman. Jadi banyak sekali server yang terhubung ke internet. Misalnya contohnya facebook.com, youtube.com, dan google.com. Juga lain-lain. Jadi banyak banget server yang terhubung ke internet. Nah, semua server-server ini menggunakan IP public. Ciri utama IP public yaitu bisa diakses dimanapun. Contohnya misal teman-teman lagi di rumah. Nah, anggap saja ini rumah ya teman-teman. Oke, kemudian teman-teman lagi pegang smartphone ya. Nah, teman-teman ingin mengakses misal facebook.com, youtube.com, atau Google, dan lain-lain. Itu bisa asal HP teman-teman terhubung ke internet. Baik itu menggunakan WiFi atau paket data, itu sama aja. Yang penting ketika dari smartphone connect ke internet itu bisa mengakses seperti facebook.com, youtube.com, google.com, dan lain-lain. Karena mereka semua menggunakan IP public. Ataupun misal teman-teman lagi di kantor ya, terus teman-teman ingin mengakses server-server tersebut. Teman-teman bisa mengakses server-server tersebut meski teman-teman sedang berada di kantor, karena server misalnya facebook.com, youtube.com, dan Google itu menggunakan IP public, jadi bisa diakses dimanapun. Atau misal teman-teman lagi di luar negeri ya, lagi di Singapura misalnya. Terus misalnya teman-teman lagi pegang smartphone ya. Nah, terus teman-teman ingin mengakses Facebook, YouTube, atau Google. Nah, itu juga bisa karena mereka menggunakan IP public ya. Jadi bisa diakses dimanapun. Jadi artinya ketika server menggunakan IP public, maka server tersebut bisa diakses dimanapun. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas tentang IP private. Nah, IP private ini adalah IP dalam jaringan lokal atau LAN ya. Oke.
yang artinya hanya bisa diakses pada jaringan itu sendiri ya, tidak bisa diakses dari luar. Jadi, misal di sini saya gambarkan coba sebuah ruangan jaringan komputer ya. Di sini memiliki 6 komputer. Nah, setiap komputer ini pasti memiliki IP address ya. Misal komputer 1 memiliki IP, komputer 2 memiliki IP, komputer 3, komputer 4, komputer 5, komputer 6 itu pasti memiliki IP address ya. Nah, dari setiap komputer ini pasti akan terhubung ke sebuah switch ya. Ini adalah switch, anggap saja. Jadi setiap komputer ini pasti terhubung ke switch ya teman-teman. Nah, dari switch ini pasti akan terhubung ke sebuah router ya. Nah, dari router terhubung ke ISP atau Internet Service Provider. Nah, dari ISP ini juga pasti terhubung ke internet ya. Oke. Nah, jadi jaringan komputer ini termasuk ke dalam IP private. Jadi hanya bisa diakses pada jaringan itu sendiri, tidak bisa diakses dari luar. Meskipun misalnya dari ISP ini memiliki sebuah jaringan lain ya contohnya. Coba. Nah, misalnya ini adalah router klien B ya, yang terhubung ke ISP. Nah, dari router ini juga memiliki beberapa klien komputer ya. Oke, nah misalnya dari jaringan komputer klien ini ingin mengakses data dari jaringan komputer kita ya. Itu tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena jaringan komputer kita menggunakan IP private. Jadi hanya bisa diakses pada dalam jaringan itu sendiri ya, dalam jaringan LAN itu sendiri. Tidak bisa diakses dari luar. Jadi jaringan komputer kita itu menggunakan IP private. Oke, jadi jika teman-teman ingin membangun jaringan seperti ini, usahakan teman-teman menggunakan IP private. Karena IP private itu menggunakan jaringan lokal atau LAN ya. Oke, di sini saya coba hapus dulu ya.
Nah, di sini akan coba saya jelaskan tentang range IP private. Range IP private yang pertama yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Jadi ini adalah range pertama dari IP private. Di sini saya kasih contoh, misal ada IP address 10.1.1.1. Nah, ini termasuk ke IP private, yaitu range yang pertama. Ini pertama. Oke. Untuk misalnya saya kasih contoh juga, misalnya kita punya IP 10.100.100.10. Nah, ini juga termasuk ke dalam IP private range yang pertama ya. Beda cerita kalau misal ada IP 11.10.10.10. Nah, ini bukan IP private. Kenapa? Karena IP private itu dimulai dari 10, sedangkan ini dimulai dari 11. Jadi ini bukan IP private range pertama. Maka ini bisa saja adalah IP public. Nah, kemudian saya coba akan jelaskan range yang kedua, yaitu 172.16.0.0 sampai 172.31.25.5.255. Contohnya, misal di sini kita punya IP address ya. Oke, misalnya di sini IP address-nya 172.16.10.10. Nah, ini tentu saja termasuk IP private karena range-nya 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Sedangkan IP kita adalah 172.16.10.10. Jadi termasuk IP private. Contoh lain, misal di sini kita punya IP 172.17.100.200. Nah, ini juga termasuk IP private karena range-nya adalah 16 sampai 31 dan IP kita adalah 172.17. Artinya IP ini termasuk IP private juga. Contoh satu lagi, misal di sini saya kasih 172.351.10. Maaf. 172.351.10. Nah, ini dia bukan IP private. Karena IP private itu 172.16 sampai 172.31. Dan ini 172.35. Jadi keluar dari range ya. Artinya IP ini adalah IP public. Nah, range yang terakhir ini adalah 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Oke, contohnya misal di sini kita punya IP 192.168.100.20. Nah, ini termasuk IP private karena range IP private-nya 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Dan IP kita adalah 192.168.100.20. Contoh lain, misal kita punya IP 192.10.10.10. Oke. Nah, kalau ini bukan termasuk IP private karena range IP-nya adalah 192.168. Sedangkan IP kita adalah 192.10. Jadi tentu saja ini bukan IP private. Oke, teman-teman bisa paham kan sampai di sini?
Nah, jadi intinya IP publik itu IP yang bisa digunakan di internet, jadi bisa diakses dimanapun. Kemudian IP private adalah IP yang hanya bisa digunakan atau diakses dari jaringan lokal tersebut, tidak bisa diakses dari luar. Adapun range IP private itu ada 3. Teman-teman bisa bebas mau pakai yang manapun, asalkan ketika teman-teman membangun jaringan lokal, pastikan menggunakan range IP private. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton.